Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wassalam ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan karunia-Nya yang begitu besar sehingga kita bisa berkumpul tidak lain dan tidak bukan karena Allah yang menggerakkan hati kita. Berkumpulnya kita di sini dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu yang bisa dengannya kita lebih paham untuk agama kita. Maka luruskan niat kita karena Allah tabaraka wa taala. Amalan yang diterima tidak akan terlepas dari dua hal. Yang pertama adalah al-ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Mengharapkan perjumpaan dengannya, mengharapkan kebaikan diganjarkan darinya. Dan keikhlasan itu akan terus diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala saat kita beramal saleh, saat kita beriman kepadanya, saat seorang hamba menuntut ilmu, dia harus meluruskan niatnya. Saat yang berkaitan dengan hablum minallah wa hablum minan nas, butuh keikhlasan agar bisa mencapai yang namanya amalan yang diterima. Seperti halnya dalam hablum minallah, salat, puasa, zakat, haji, ataupun haji kecil, umrah, yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah, kita dituntut untuk ikhlas, mengharapkan semua ganjaran dari Allah, bukan dari makhluk, bukan mengharapkan sesuatu dari dunia ini. Dan ini adalah ujian yang berat bagi seorang mukmin yang mukhlis, yang bisa menjadi hamba yang ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hablum minan nas, serta ibadah yang berkaitan dengan hablum minan nas, bertetangga, birrul walidain, ya, adab kepada anak, ya, terhadap pasangan, keluarga, dalam rumah tangga, ya, kepada orang lain, ya. Begitu pula menuntut ilmu. Esensi dari menuntut ilmu adalah menjadi hamba yang bertakwa.
Bukan esensi dari menuntut ilmu adalah menjadi hamba yang pintar, pintar berbicara, ya, pintar bercakap-cakap. Nah, kalau kita di dalam ruang lingkup menuntut ilmu bahasa Arab ya, ya, tahu mana hukum ini, hukum itu, lalu dipamerkan di mana-mana, merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, maka jatuhlah ke dalam perkara al-kibru. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda apa? Al-kibru, sombong. Apa itu sombong? Batarul haq, menolak kebenaran. Ya, meskipun yang bicara adalah anak kecil, anak ingusan, anak bawang, ya, atau anaknya sendiri, yang diucapkan adalah sebuah kebenaran. Dia tolak, gengsi, meninggikan egonya, ya. Dalam menuntut ilmu terjadi orang-orang yang sombong ini. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia, meremehkan orang yang ada di sekitarnya. Lawan bicara adalah sebuah indikasi bahwa orang tersebut menjadi hamba yang kibur, sombong, mustakbirun, orang yang melakukan kesombongan, ya. Maka dari itulah keikhlasan dituntut umat, ya. Orang ikhlas pasti akan istiqomah di jalan kebenaran, ya. Pasang surut itu pasti akan terjadi, ya. Perjuangan kita ini baru di kelas E, ya. Yang paling lama itu kelas C, yang saat ini sekarang digabung ya, karena kelas C itu sudah sedikit, hanya 4 orang digabung di kelas B, ya. Paling lama itu belajar. Kita baru belajar mungkin setahun, ya. Ya. Ada seleksi alam yang terjadi. Ada yang uzur tidak bisa hadir, ya, uzur syar'i. Ada yang memang ya namanya sudah tidak ada di Zoom ini, tapi di grup WA masih ada, entah kemana. Maka ini seleksi alam yang terjadi di setiap kelas, bukan hanya di kelas Ummahat saja, yang kelas E, tapi di kelas lain pun demikian. Ya, apakah kita bisa istiqomah terus? Untuk bisa istiqomah butuh keikhlasan, butuh pengharapan, ar-raja, ya, wa narjullaha, dan kami semua, kita semua berharap pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ganjaran yang paling tak terhingga adalah dari Allah, bukan dari manusia. Wattiba'us sunnah, dan mengikuti sunnah. Kalau amalan kita mau dinilai pahala di sisi Allah, ya harus ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya dalam ibadah hablum minallah, hablum minan nas pun demikian dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Kita tahu ya menjadi sebuah kewajiban karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berucap kecuali dengan menggunakan bahasa Arab. Nabi tidak menggunakan bahasa Indonesia. Nabi tidak pernah menggunakan bahasa Jawa, Sunda. Tapi dialog yang Nabi lakukan kepada para sahabat atau dari Allah kepada Nabi SAW menggunakan al-lughatul Arabiyyah. Jadi mohon kiranya untuk meluruskan kembali ya dalam menuntut ilmu yang namanya keikhlasan. Ya, berat memang menjadi hamba yang ikhlas itu berat. Ya, tapi akan ada masanya kita akan melatih diri kita untuk belajar ikhlas. Ya, kita belajar pasti ada manfaatnya. Ya, cobaan dan rintangan dihadapi dalam bentuk kesulitan belajar, ya, dalam bentuk cobaan internal ataupun faktor eksternal, ya, maka kita harus yakin ujian itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Dengan ujian itu menjadi tamparan keras untuk kita harusnya semakin termotivasi.
ya pahalanya semakin banyak dari ujian tersebut. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna, kita akan lanjutkan ummahat dalam pembahasan kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Aina wasalna ummahat? Sampai halaman berapa kita ummahat? 43. 43. 43. Kelas ya, 43 sudah semua ya, 1 sampai 12 ya. Kelas. Yes. Kelas. Alhamdulillah. Kita masuk ke bagian 3 ya ummahat. Ya, ada latihan yang akan kita bahas sampai tuntas. Ya, Iqra'il mithal al-ati thumma hawwilil jumal al-atiyata mislahu. Iqra', bacalah, al-mithala, contoh-contoh, al-ati berikut. Thumma, kemudian, hawwil, coba, mencoba, atau cobalah. Jumal al-atiyah, kalimat-kalimat berikut ini, mislahu, sesuai contohnya. Nah, contohnya, misal, hadza kitabun, menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Apa yang dibahas di sini? Perubahan mubtada. Yang tadinya mubtada jumlahnya 1 menjadi 2 kata. Nah, kita bahas contoh kalimatnya. Hadza muhandisun. Hadza adalah apa ummahat? Mubtada. Ya, isim isyarah ya, mubtada. Muhandisun menjadi khabar. Apa syarat khabar? Tanpa alif lam, atau kita sebutnya nakirah, ya, disebut dengan nakirah, ya. Nah, ini mubtada khabar, susunannya demikian, ya. Hadza mubtada, muhandisun adalah khabar. Nah, ketika ada kalimat yang ditambahkan, atau bahasa Indonesianya keterangan, ya, ada kalimat keterangan, ya, misalkan ini muhandis, ya, artinya adalah ini insinyur. Lalu ditambahkan keterangannya, insinyur ini dari India. Bentuk keterangannya apa saja? Kemasukan huruf jar, ya, ataupun kemasukan yang lainnya, ya. Maka kalimat yang kedua kita lihat menjadi hadzal muhandisu minal Hindi. Dengan susunan kaidah, mubtada'nya ada 2 kosakata. Ini mubtada, ini juga mubtada. Ya. Yang tadinya ini adalah khobar, nakira tanpa alif lam, sekarang menggunakan alif lam. Kenapa menggunakan alif lam? Karena dia yang tadinya khobar berubah menjadi mubtada. Mubtadanya ada 2 kosakata, lalu diakhiri dengan khobar, bentuknya adalah huruf jar. Jadi demikian ummahat, kalau ingin ummahat buat kalimat tambahan, dan tambahan, gunakanlah alif dan lam. Ya, karena dia menjadi mubtada. Contoh di dalam kitab. Hadza kitabun. Apa artinya hadza kitabun? Ini kitab. Buku. Ini buku. Ini buku, bukan buku ini, tapi ini buku. Hadza mubtada, kitabun khabar. Sekarang dirubah dengan keterangan huruf jar yang namanya li, milik. Menjadi bukan hadza kitabun li Muhammadin, tapi hadzal kitabu li Muhammadin. Artinya berubah tuh. Bukan ini buku lagi, tapi buku ini milik Muhammad. Dibalik. Ya. Dalam terjemahannya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah ya. Baik. Ya. Ada yang bilang layarnya tidak terlihat. Apakah tidak terlihat, ummahat? Terlihat jelas. Terlihat, Ustaz. Jelas ya. Ibu Erviani mungkin bisa dicek. Ya.
Tadi hitam Ustaz. Ustaz, tadi hitam. Oh, oh, sekarang sudah terlihat belum? Sudah. Oh, sudah, ya. Mungkin ada gangguan sinyal atau mungkin ada sesuatu gitu ya. Trouble mungkin nanti bisa dicek-cek lagi ya. Alhamdulillah bisa bisa terlihat kembali. Baik, kita lanjutkan kembali Ummahat ya. Hadzal muhandisu minal hindi. Hadzal kitabu li Muhammadin. Artinya kalau ada tambahan keterangan dan keterangan itu menjadi khobar ya. Dan kata pertama dan kata kedua menjadi mubtada. Hadza mubtada, al-muhandis juga mubtada, dan syarat mubtada harus beralif lam. Makanya yang tadinya muhandisun tanpa alif lam maka harus ditambahkan alif dan lam apabila ada kalimat setelahnya. Ya. Kita coba latihan Ummahat di nomor 1 halaman 44. Ya. Ada sebuah, ini nomor 1 sampai nomor 10, yang paling kanan adalah ya mubtada khobarnya tanpa ada keterangan. Contohnya hadza tabibun. Ini dokter. Nah, kalau kita ingin buat kalimat lebih lengkap, dokter ini dari India misalkan, maka bagaimana kalimatnya? Menjadi apa, Ummahat? Hadza Ada Oh, tabibi minal hindi. tabibu Tabibu. minal Tabibu minal hindi. seperti ini Ummahat. Hadza tabibu minal hindi. Ya. Hadza mubtada, at-tabibu mubtada. Ada dua mubtada. Minal hindi adalah khobar. Mudah insya Allah. Kalau bahasa anak-anaknya ya Ummahat merubah yang tadinya tidak menggunakan alif lam tinggal ditambahin alif lam. Begitu saja ya. Tapi kan kita harus jelaskan kenapa dia menggunakan alif lam. Semuanya tuh dari nomor 1 sampai nomor 10. Karena ada keterangan setelahnya. Baik itu dalam bentuk ya ketemu huruf jar ya ataupun dalam bentuk yang lainnya. Ya. Baik. Kita akan coba latihan nomor 2 Ummahat. Hadhihi sayyaratun. Titik-titik lil mudiri. Ya, ini mobil. Nah, buat kalimat mobil ini milik pimpinan. Apa bahasa Arabnya? Jawabannya apa Ummahat? Wahid, isnan, salasa. Haji mudiri. Masya Allah. Hadhis sayyaratu. Pakai alif lam. Hanya itu. Lil mudiri. Ya. Kalau tidak menggunakan alif lam, maka kalimatnya akan rancu. Ya. Berantakan. Rumusnya jadi berantakan Ummahat. Ya. dari Nah, ini yang harus diperhatikan. Hadhis sayyaratu lil mudiri. Mobil ini milik pimpinan. Ya. Kita coba rakam salasa. Ya, dzalika waladun, itu anak kecil. Ya, lalu titik-titik ibnul mudarrisi. Anaknya guru. Dibuat kalimat anak kecil itu anaknya guru. Apa bahasa Arab Ummahat? Wahid, isnan, salasa. Zalika waladun Ada kata ada huruf hamzah wasol ya. Nggak ada kata ibnu. Nah, ketika bersambung zalikal waladubnu ya, karena di situ adalah ibnu ya, zalikal waladubnul mudarrisi.
waladu benul mudarrisi. Ya. Anak kecil itu adalah anaknya guru. Keterangannya, khobarnya itu ada yang namanya apa? Ibnul mudarrisi susunan apa tuh Ummahat? Mubtada khabar. Wa mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaih, Masya Allah. Ya, ada susunan mudhaf wa mudhafun ilaih, mumtaz. Ya, baik. Ya. Rakam arba'ah, kita lanjutkan. Tilka sa'atun. Itu jam. Dibuat kalimat jam itu dari Swiss. Apa bahasa Arab Ummahat? Wahid, itsnan, tsalasa. Tilkas Satu Suwisara. Ya. Ya. Tilka as-sa'atu. Tilka as-sa'atu. Pakai alif lam ya. Min Suwisara. Dari Swiss. Ya. Sahih. Rakam khamsah. Hadza baitun. Lalu ada kata lil muhandisi. Digabungkan menjadi apa Ummahat? Wahid, itsnan, tsalasa. Hadza baitu lil muhandisi. Hadzal. Ya. Baitu lil muhandisi. Artinya Ini rumah milik insinyur. ya, ini atau rumah ini milik siapa? Insinyur. Sahih. Ya. Rakam sab'ah, rakam sittah. Hadza qalamun titik-titik li Abbasin. Menjadi apa Ummahat? Hadzal qalamu Abbasin. Hadzal qalamu li Abbasin. Mumtaz, Masya Allah. Berikutnya, dzalika rajulun titik-titik muadzinun. Digabung menjadi apa Ummahat? Wahid, itsnan, tsalasa. Dzalikal rajulu muazzin. Ya, dzalikar rajulu muadzinun. Artinya apa? Pemuda ini seorang Laki-laki ini seorang muazzin. Seorang yang Iya. muazzin. Iya, bukan pemuda. Apa? laki-laki. Laki-laki dewasa ini, laki-laki dewasa itu seorang Muazzin. muadzin. Sudah kita bahas belum ini Ummahat? Masa-masa atau fase ya apa namanya dari janin sampai mayit sudah kan ya? Belum. 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 Belum ya? Ya. Baik. Mau kita bahas setelah ini ya? Boleh. Ya. Kita lanjutkan dulu ya. Rakam samaniyah. Hadhihi baydatun titik kabiratun. Menjadi apa Ummahat? Wahid, itsnan, tsalasa. Hadhil baydatu Kabiratun. Iya. Hadhil baydatu kabiratun. Artinya Telur ini besar. telur ini besar. Sahih. Masya Allah. Ya. Berikutnya, hadza mindilun titik-titik wasikhun. Jadi apa Ummahat? Wahid, itsnan, tsalasa.
Hadhihi Mindilu wasihun. Naam. Ya. Hadzal mindilu wasiqun. Sahih. Berikutnya, ya, hadhihi hakibatun. Titik-titik lil mudarrisi. Hadhil hadhil Akibatu mudarrisi. Lil mudarrisi. Ya, sahih. Hadhil hakibatu lil mudarrisi. Naam. Hal min soal umahat? Ini Ya. berarti rumusnya itu ya, Afwan Ustaz tanya. Berarti ini rumusnya kalau ada keterangan si apa yang mubtada khobarnya itu berubah jadi mubtada ditambah alif lam gitu ya Ustaz. Betul. Ya, yang tadinya dua kata saja kan, ada tabibun, ya. Maka ketika ada keterangan setelahnya itu menjadi khobar dan tabibunnya menjadi mubtada. Jadi mubtadanya ada dua. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Kalau yang alif lam terus jadi majrur Ustaz, jadi kasroh, itu lain lagi. Yang mana? Ya bukan ada kata-kata kalimat ada alif lam tapi jadi majrur. Jadi kasroh. Tapi kalau ada apa? Ada huruf jar. Ada huruf jar, ada alif lam jadi kasroh. Oh, kalau itu ya bentuknya tentatif ya, misalkan fi hadza tabibu fil baiti misalkan. Ya, fil baiti boleh gak fi baitin? Boleh gak fil baiti atau fil baitin? Ya, fil baiti atau fi baitin gitu ya. Maka kalau kita katakan dua-duanya boleh. Ya, ketika ketemu huruf jar. Ya. Seperti itu. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Ya. Ada lagi yang ditanyakan Umahat, silakan. Ustadz, kalau yang kayak nomor 7 itu jadi zalikal apa zalikar, Ustadz? Nomor berapa? Nomor 7. 7. Zalikar rajulu pakai alif lam. Pakai alif lam tapi di ro-nya baru ini ya. Iya. Di ro-nya langsung alif lam syamsiah. Iya. Alif lam syamsiah. Ya. Baik. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kita akan membahas fase urutan usia manusia di dalam ayat Al-Quran. Ya, di dalam ayat Al-Quran. Ya, bisa Ummahat buka ya ayat Al-Qurannya. Ya. Ya. Sebelum bahas ke ayat Al-Quran, bahasa Arabnya dulu lah, biar enak. Ya, secara bahasa. Ya, kita jangan terlalu detail juga karena bahasa itu Al-Quran itu detail sekali ya. Ya, kalau Al-Quran itu urutan kehidupan manusia itu urutan umur manusia itu dari yang namanya nutfah. Ya, nutfah, mudghah, alaqah, janin. Nah, kita nggak sampai ke situ tuh, dari segumpal darah, waduh, detail banget ya, segumpal darah, lalu sekerat daging, lalu ditempelkan tulang belulang, ya, baru nanti jadi janin. Kita masuk dari janin aja ya, Ummahat, biar enak
Ya, fase urutan usia manusia itu yang pertama Allah ciptakan kita jadi janin. Ya, janin dalam bahasa Arab ya. Apa arti janin, Ummahat? Apa arti janin? Pertanyaan tuh. Ini berat ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Apa, Ummahat? Ini orang Indonesia semua bukan di sini. Kita bisa nyebutnya janin juga ya. Iya, janin juga. Apa janin? Calon. Calon bayi. Calon bayi. Calon apa? Calon mantu. Bayi. Calon mantunya Bu Tina, bukan? Calon bayi. Janin itu apa ya? Embrio lain lagi. Bahasa kitanya lah, bahasa Indonesianya, jangan bahasa sainsnya gitu ya. Janin itu apa? Sederhana, bayi di dalam kandungan. Akal. Itu Ya, Bisa disebut bayi yang belum keluar ya disebut bayi, masih bayi. Apa buktinya? Buktinya janin itu di umur berapa? 4 bulan ya. 3-4 bulan ya. Ketika ruh ditiupkan. Kenapa disebut dengan bayi juga? Bedanya beda alam ya, alam kandungan ya. Alam janin namanya. Beda lagi. Masuknya alam dunia tapi dia berada di dalam alam janin. Karena ketika wafat atau keguguran ya, maka dia disamakan dengan kematian seorang bayi yang baru lahir, yang sudah lahir. Makanya dimandikan gitu ya, dikafani, disolatkan ya. Kalau masih gumpal darah di bawah 3 bulan ya, maka tidak dikatakan janin. Ya, jadi bayi yang ada di dalam kandungan namanya janin. Ya, paham tunan insyaallah? Insyaallah. Nah, ya. Kita lanjutkan. Setelah janin keluar tuh, namanya apa? Bayi. Bayi, ya. Bayi yang sudah lahir namanya sobi. Sobiyun. Nah, sobiyun. Ya. Kenapa? Karena dia mendapatkan rasa asaba yusibu, sobi. Ya, mendapatkan sobi, musibah. Oh, musibah ya, Ummahat. Apa musibah? Musibah kecelakaan. Musibah kecelakaan. Ujian. Ya. Ujian. Kenapa dikatakan sobi, bayi yang baru lahir itu langsung dikasih ujian? Karena kita tahu hadisnya. Ya, yang bayi baru lahir, kata Nabi SAW, ya bayi tersebut menangis karena ada permusuhan pertama. Di bagian lambungnya ditusuk oleh siapa? Iblis. Nah, itu perjanjiannya iblis kan? Perjanjiannya iblis untuk apa? Untuk menggoda anak Adam, ya, menjerumuskan anak Adam ke dalam api neraka. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya secara detail. Ya, namanya sobi. Itu di umur berapa sih? Ya. Bayi baru lahir sampai balita atau batita.
Ya. Fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Balita. Setelah sabi maka masuklah tiflun. Ya. Tiflun. Tiflun apa artinya tiflun? Tiflun. Tiflun. Anak setelah balita. Hmm. Nah, apa anak setelah balita? Kalau kita katakan balita mungkin ya. Sampai dia TK. Sampai dia TK ya. Itu disebut dengan yang namanya tiflun. Makanya ada sekolah TK itu namanya RA kan ya. Tingkatannya ya. Ya, RA itu apa? Raudatul Atfal. Ya, Raudatul Atfal. Nah, Raudatul Atfal ini atfal dari kata tiflun. Ya, dari kata tiflun artinya apa? Anak ya, usia dini. Anak usia dini ya. Naam. Fahimtuna insyaallah. Insyaallah. Ya. Lalu berikutnya ya. Apa setelah itu? Waladun. Waladun. Apa arti waladun? Anak kecil. Anak kecil. Anak kecil. Urutan anak kecil di sini setelah TK ya. Ya. Kalau setelah TK apa? SD. SD. Ya, waladun shagir. Ya. SD sampai tingkatan apa? Tingkatan SMP. Ya. Sampai tingkatan SMP. Waladun. Ya. Baik, setelah waladun maka berikutnya adalah syabun. Syabun. Bukan Remaja. sabun ya. Syabun, remaja atau fatan. Al-fata, Pemuda. pemuda. Ya. Pemuda yang kita tahu di usia SMA sampai kuliah. Ya. Sampai kuliah. Ya. Fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Lalu berikutnya rojulun. Nah, yang sudah kita pelajari juga. Rojulun. Laki-laki dewasa. Artinya laki-laki dewasa. Ya, anak-anak kuliah semester akhir mungkin gitu ya. Nah, kita nggak bisa membedakan juga ya. Sekarang anak sekarang tuh tumbuhnya lebih cepat ya, Om Ahmad. Ya. Anak SD aja badannya, waduh, kayak anak SMP. Ya. Anak SMP udah kayak SMA gitu. Jadi nggak bisa menjamin urutannya itu mutlak gitu ya. Bisa sewaktu-waktu berubah tergantung dengan zaman ya. Perubahan sosial di suatu negara, di suatu wilayah. Jadi rajul ini orang dewasa, artinya setelah pemuda menjadi dewasa. Setelah dewasa itu batas di dalam ayat Al-Qur'an adalah arba'ina sanatan. 40 tahun. Ya, termaktub di dalam surah apa Al-Ahqaf ya. Nanti Umar bisa cari ya. Nah, dengan jelas bahwa usia dewasa itu sampai 40. Ya, sampai 40.
40 ya. Nah, setelah usia 40 sampai dia lansia ya. Sampai dia lansia atau kita menyebutnya kalau laki-laki al-ab, jadi bapak ya, sampai menjadi ajuz. Nah, ajuzun ya, ajuzun, lansia. Ya, apakah 40 tahun itu disebut dengan lansia juga? Awal lansia itu 40 tahun, Umahat. Ajuz. Apa buktinya? Ya, pada saat itulah kita harus lebih banyak bersyukur. Ya, di mana arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni, pada saat itu orang yang umur 40 tahun, orang yang beriman umur 40 tahun berkata, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku an'amta alayya, yang telah engkau berikan nikmat kepadaku. Kita disuruh mengingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan dari kita lahir sampai di usia 40 tahun. Kita flashback ke belakang. Oh, luar biasa ya. Dulu saya begini. Dari ujian hidup yang luar biasa sampai saya bisa sekarang menjadi hamba Allah yang bisa rajin sedekah. Jadi mengingat-ingat nikmat di usia 40 tahun di situ. Tuntutannya demikian, perintahnya demikian. Awal mulanya ajuz, ya. Ya, udah mulai lansia. Kenapa? Karena Allah angkat kan sedikit-sedikit nikmat tersebut. Nikmat apa yang Allah angkat? Mata sudah mulai rabun ya. Tangan sudah mulai pegel-pegel ya. Begitu ya Ibu Tina ya. Ya. Kurangin kenikmatan. Dikurangin kenikmatan, makanya disuruh pandai bersyukur untuk bisa ya menghilangkan yang namanya kufur nikmat ya. Kalau kita pandai bersyukur, mau dicabut dikit-dikit nikmatnya juga ya nggak ada masalah ya. Kenapa? Karena kita udah belajar bersyukur, yang udah dikasih sama Allah itu udah cukup. Dari masa muda kita udah cukup lah Allah kasih. Sekarang sudah waktunya istilahnya pensiun, sedikit demi sedikit, aktivitas dikurangi, ibadahnya diperkuat, ya. Jangan sampai ibadahnya juga loyo, karena alasan ajuz ini sudah tua. Harusnya aktivitas dunianya berkurang, aktivitas untuk menggapai akhiratnya diperbanyak. Ya. Setelah ajuz apa? Baru menjadi mayitun. Apa mayit, Umahat? Mayit. Mayit. Mayitun itu artinya adalah orang yang meninggalkan dunia. Dia tidak mati, tapi Allah pindahkan kehidupannya bukan di dunia, tapi kehidupannya di alam barzakh. Ya, ini harus diingat nih. Mayit itu mata yamutu adalah wujuduhu ka'adamihi. Wujudnya ada, ya, tapi seakan-akan dia sudah tidak ada di situ. Ya. Tinggal tersisakan batu nisan. Ya, kalau ada batu nisannya, tinggal tersisakan kuburan. Orangnya ada gak? Pernah ada gak di dunia? Pernah. Tapi sekarang sudah pindah alam. Ya, orang yang meninggal dia adalah orang yang berpindah alam ke alam barzakh, dan barzakh itu dari kata barazah ya, barzakh ya, yang artinya apa? Pemisah atau tembok ya.
tembok yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Belum masuk akhirat, belum. Ya, ini harus disampaikan. Jadi orang yang meninggal dunia belum masuk neraka, belum masuk surga, belum. Masih terpisah, masih ditutup rapat-rapat negeri akhirat. Nanti sama-sama ketika ditiupkannya sangkakala kedua. Iya, Mat. Ya, kiamat. Ya. Sekarang di alam barzakh nih. Ya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 dan 101. Dalilnya demikian. Wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka itu ada pembatas sampai nanti hari kebangkitan, hari pembalasan. Ya, saudara-saudara kita, orang tua kita yang ada di kuburan ya menjadi mayit, walaysa bimayyitin, ya. Dia seakan-akan mayit tapi seakan-akan dia bukan mayit, orang yang meninggal, karena hidup ya mereka di alam yang berbeda. Paham tuna insyaallah? Insya Allah. Hal min soalin, ada yang ditanyakan Ummahat sebelum kita masuk lagi ke poin atau pembahasan yang keempat. Tapi waktu itu Ustaz nanya, Iya. waktu Rasulullah Mi'raj itu katanya ada yang di surga, ada yang di neraka. Rasulullah bisa ngelihat. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj naik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, diperlihatkan. Ya, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Apakah yang diperlihatkan neraka itu sudah ada penghuninya, ataukah yang dilihat adalah ilustrasinya? Nah, itu yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ya, yang pasti surga dan neraka itu untuk kita bicarakan saat ini nggak ada yang tahu. Tapi yang akan datang kita semua akan masuk dengan pilihan, dua pilihan itu. Imma dia masuk surga atau imma dia masuk ke dalam neraka. Ya, pilihannya itu. Ya, kalau bicara sudah ada yang masuk neraka, sudah ada yang masuk surga. Ya, maka ini harus berdasarkan dalil. Saat ini tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa penghuni neraka itu sudah ada, penghuni surga sudah ada. Yang ada adalah diperlihatkan hukuman. Ya, kita bicaranya apa? Nabi SAW diperlihatkan hukuman-hukuman di dalam siksa api neraka. Ya. Yang menyatakan banyak perempuan. Banyak Yang perempuan. banyak perempuan. Tuh, ya. Apakah kalau dengan logika kita kan nggak masuk? Bisa jadi mungkin Nabi SAW melihat ilustrasinya. Bisa jadi Nabi SAW berpindah ke yang namanya masa depan sampai hari kiamat lalu diperlihatkan, ya. Bisa jadi ya semua banyak spekulasi, tapi yang pada intinya kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang yang beriman meyakini akan ada yang namanya penghuni surga dan penghuni neraka. Ya, seperti itu. Jadi penghuni surga dan neraka tidak perlu diperdebatkan hari ini sudah ada belum ya di neraka ya. Sudah ada belum ya penghuni surga di sana. Itu sesuatu yang tidak penting untuk dipertanyakan. Lalu kalaupun ada, apa manfaat kita? Oh, penghuni neraka sekarang udah ada loh. Dari golongan si itu tuh, misalkan. Ya, spekulasinya demikian. Pertanyaannya apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya? Sama seperti Ummahat mencari tahu tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ya'juj dan Ma'juj kita cari tahu yang mana? Oh, jangan-jangan tembok Cina tuh Ya'juj dan Ma'juj. Jangan-jangan itu, jangan-jangan ini dan lain sebagainya. Banyak spekulasi. Nggak ada manfaatnya. Kalau memang itu benar tembok Cina, lalu kenapa? Tugas kita apa? Meyakini, mengimani bahwa akan ada Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Kalau ditanya sudah keluar atau belum, dalam hadis itu belum keluar. Ya, sampai nanti
mereka mengatakan insya Allah untuk membuka atau menggali apa tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain. Ya, maka kita yakini. Tak perlu bertanya-tanya, oh itu yang matanya sipit ya. Kan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yang matanya sipit, yang mukanya rata gitu ya, yang hidungnya agak pesek gitu ya. Dikatakan itu ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj. Tetangga kita mukanya mirip. Apakah kita harus mengatakan hal tersebut? Ya, oh itu mirip Ustaz ya. Ya'juj dan Ma'juj itu keturunannya gitu ya. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai ada apa logika-logika liar ya, pemikiran-pemikiran liar. Cukup kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan Umat? Ya. Maafi soal? Kita coba bagian 4, Umat. Bisa lihat lagi dalam kitab ya. Insya Allah mudah nih bagian 4. Ya. Misalun ya, ada kata iqra'il misal al-ati tsumma kawwin as'ilatan ajwibatan wa ajwibatan mislahu. Bacalah contoh berikut. Kemudian pasangkan, kawinkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban seperti contoh. Misalun, contohnya, liman hadzal kitab atau liman hadzal kitabu, milik siapa buku ini? Ya. Maka jawabannya hadzal kitabu li Muhammadin. Nah, lihat kalau kita dengar baik-baik, kita simak baik-baik hadzal kitabu li Muhammadin. Mana mubtadanya Ummahat? Hazal kitab. Hadzal kitabu. Lalu khabarnya mana? Li Muhammadin. Sahih. Kita baca sama-sama ya. Nomor 1 Ummahat. Ya, ada gambar pena. Milik siapa pena ini? Pena ini milik Abbas. Kalimatnya demikian. Dibaca sama-sama. Wahid Isnan Salasa. Liman Hazal Hadzal qalamu li Abbasin. Masya Allah. Ya, sahih. Sesuai dengan contoh. Rakam Islam. Milik siapa? Kunci ini milik Ali. Wahid Isnan Salasa. liman hazal Miftahu hadal ya. Alin. Liman hadzal miftahu li Ali. Hazal miftahu li Ali. Ada miftahul li Ali. Masya Allah. Hadzal miftahu li Ali. Liman hadzal. Ustaznya mental-mental ya Ustaz? Ustaznya mental-mental. Ustadznya Fiknya gimana? mental-mental Ustaznya. Keluar lagi, keluar masuk, keluar lagi. Lagi di mute kayaknya sama Ustadz. Iya, itu videonya malah Iya. Hmm. Afwan, bisa terdengar Ummahat? buka keluar-keluar Ustaz ya. Dengar. Iya, qadarullah ya. Iya. Ini sinyal dari wifi-nya bermasalah, jadi naik turun ya, mental-mentalan ya. Kita Iya. menggunakan jaringan biasa ya. Nah, mohon maaf enggak terganggu ya Ummahat, mohon maaf. Baik, kita lanjutkan Ummahat ya.
hadzal miftahu li aliyin. Ya, kunci ini milik Ali. Ya. Sekarang rakam salasa. Ya, ada gambar mobil nih. Milik siapa mobil ini? Mobil ini milik pimpinan. Apa bahasa Arab ummahat? Wahid isnan salasa. Liman Hadhihi sayyaratu hadza hadza sayyaratu limudiri. Iya. Jangan sampai terkecoh nih. Mobil apa bahasa Arabnya? Sayyaratun. Muzakkar apa muannats? Muannats. Kenapa dibacanya liman hadza sayyarah? Yang harusnya bukan hadza. liman hadhihi Liman hadhihi sayyarah. Maka jawabannya Hadhihi sayyaratu limudiri. hadhihi as-sayyaratu lil mudiri. Ya, sahih. Baik. Nomor 4. Kita sampai nomor 4 dulu ya. Ada gambar sapi. Sapi betina apa jantan ini, Umar? Betina. Betina ya. Baik. Ya. Silakan dibaca milik siapa sapi ini? Sapi ini milik peternak. Apa bahasa Arabnya? liman hadhihi Bakaratu zakaratun Hadhil baqaratul lil fallahi. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ya, hal min su'alin, ada yang ditanyakan Ummahat? Di pertemuan yang akan datang kita akan tatbik ya, praktek bahasa Arab dalam Al-Quran ya Ummahat ya, pekan keempat ya. Alaysa kadzalik? Bala, insya Allah. Disiapkan mushaf Al-Qurannya ya. Nanti kita akan mencoba pendekatannya ke Al-Quran atau nanti pendekatannya ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, juga mudah tuh, kalimatnya sederhana ya. Perkataan Nabi itu sederhana, kalimat mudah untuk dipahami. Ya, bagaimana mengimplementasikan mubtada khobar itu di dalam ayat Al-Quran ataupun di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang ditanyakan Ummahat? Adapun untuk tugas, kemungkinan ya pada bulan ini, pekan ketiga itu kita liburkan dulu ya Ummahat. Nah, kita sedang merekap ini. Ada yang belum terkoreksi nih, kayak Ibu Erviani belum nih. Jadi mohon maaf ya. Ibu Nur Hasanah juga ya, kayaknya belum juga. Ya, karena ada yang ke-scroll gitu ya. Ibu Tina juga ya? Iya. Iya. Okay. Mohon maaf ya, agak sedikit lama ya. Insya Allah kita akan terus untuk mengoreksi satu persatu, karena kan yang repot itu kalau ada yang salah ya, koreksiannya apalagi salah semua, waduh, pusing juga gitu ya, pusing ngoreksinya ya, maksudnya ngetiknya gitu ya, ngetik koreksiannya itu kan, kalau salah semua bingung yang mana yang mau dijelasin gitu ya. Itu yang terjadi kesulitannya ya. Lalu ditambah lagi ada yang tidak dituliskan namanya gitu ya, tulisnya Ibu Dewi aja. Ibu Dewi ada banyak masalahnya ya, ya. Nah, kelasnya nggak disebutin ya, kelas ada Ibu Dewi Anom, ada Ibu Dewi apa gitu ya, ada banyak, itu ada 3 Ibu Dewi ya, dan menyebutkannya Ibu Dewi juga, nggak ada kelasnya. Waduh. Untuk mencatat dan merekap itu yang menjadi kesulitan kita, namanya ada banyak. Kalau Ibu Tina kan namanya cuma 1 ya.
Iya, ini namanya cuma satu. Seperti itu. Baik. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri, Ummahat? Dan dimohon ya pada Ummahat semuanya untuk bisa mempersiapkan diri ya di pekan depan di dalam surah Al-Ikhlas. Ya, kita akan bahas suratul Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, dan kalau nanti memungkinkan surat Al-Masad ya, atau Al-Lahab. Ya. Kita detailkan dalam surah Al-Ikhlas ini ada nggak mubtada khobar? Nah, kita belajar mubtada khobar nih. Ada nggak sih mubtada khobar? Tiap hari kita baca mungkin Al-Ikhlas, zikir pagi petang, lalu kita sholat sunnah, atau bahkan kalau kita sholat ya teruntuk para ummahat ya, mungkin sholatnya di rumah ya, tidak berjamaah, sholatnya di rumah yang suka dibaca surat Al-Ikhlas misal, tapi nggak tahu makna detailnya kan ya, sedih juga gitu ya ummahat. Yang kita baca kita nggak tahu, cuma taunya hanya sekedar luarnya saja ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Enggak tahu esa itu apa ya, bahkan kata Allah itu lafaz apa ya, padahal agama-agama terdahulu Allah juga namanya. Kita ini sama Tuhannya dengan umat Nasrani dan umat Yahudi. Apa yang membedakan ya, padahal namanya sama, Allah juga. Paham tuh insyaallah? Insyaallah. Baik. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa memudahkan setiap urusan kita, sehingga Allah berikan solusi yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kekhilafan ataupun kekurangan, kesalahan, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.